aku ini terbangun. Awalnya mendengar suara. Jadi tenda ini kan kainnya tipis. Suara ini dari kain tenda ini seperti srek, srek. Jadi ada telapak tangan ini yang besar hitam memeluk tenda kami. Ini besar banget, tapi tidak ada perwujudannya. Cuma seperti bayangan memeluk tenda hitam. Nah, kami ini udah siap mau keluar dari tenda, mau buka pintu tenda. Tiba-tiba terdengar ini suara perempuan dari belakang tenda kami. Kayak nangis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, di kesempatan kali ini kembali kami akan bercerita tentang satu kisah pendakian. Kisah ini dialami oleh aku sendiri. Jadi di tahun 2010 aku ini sempat mendaki ke Gunung Merbabu via Selo bersama dua orang temanku yang bernama Nunuk dan Budi. Nah, di awal-awal pendakian kami tidak terjadi masalah apapun. Jadi pendakian ini lancar-lancar saja sampai di tengah-tengah pendakian kami ini mengalami serentetan kejadian mistis. Dan di akhir pendakian barulah semua ini terbongkar. Ternyata satu temanku ini seperti punya misi khusus ketika mendaki ke Merbabu ini. Nah, kami bertiga ini mendaki ke Merbabu di malam 1 Suro. Jadi pendakian ini pendakian malam 1 Suro, akan tetapi ini untuk catatan ya rencang-rencang, bukan untuk apa-apa. Jadi kami ini tidak sengaja ketika naik ke Merbabu ini pas malamnya 1 Suro. Jadi tidak bermaksud apapun ya, tidak akan mengait-ngaitkan dengan 1 Suro ini yang katanya pendakian berbahaya dan lain sebagainya, atau 1 Suro ini bagaimana. Di video sebelumnya sudah kami jelaskan bahwasanya tidak ada hubungannya malam 1 Suro ini dengan kalau kita keluar ini berbahaya dan lain sebagainya. Ini tidak ada hubungannya sama sekali. Jadi lebih kepada alasan lain yang sudah kami tuturkan di video-video sebelumnya. Baik, jadi ketika mendaki ini awalnya baik-baik saja dan sampai pada akhirnya kami ini mengalami serentetan kejadian yang mistis dan cukup menyeramkan. Ini di tahun 2010, kondisinya waktu itu aku masih kuliah. Jadi bagaimana kisah selengkapnya waktu aku mendaki ke sana bersama dua temanku. Baik, sebelum kami tuturkan lebih jauh, seperti biasa kami ingin mengucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih bagi rencang-rencang semua yang sudah sejauh ini mendukung channel kami, yang sudah subscribe, like, komen, share video-video dari channel kami. Dan yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini lebih berkembang dan kami menjadi lebih bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang-rencang dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, langsung saja pasang headset masing-masing karena segmen pengalaman pendakianku segera dimulai. Ana kidung rumeksa ing wengi teguh hayu luputa ing lara. Jadi cerita ini tak alami di tahun 2010. Kondisinya pada tahun tersebut aku ini masih kuliah di kota Semarang, di salah satu kampus negeri yang ada di kota Semarang. Jadi pada waktu itu pendakian kami ini bisa dikatakan pendakian ganjil, dan ini kami lakukan di malam 1 Suro. Nah, di situ tak garis bawahi terlebih dahulu, ini tidak ada hubungannya dengan pendakian ganjil. Yang menurut mitos ini kalau mendaki dalam jumlah ganjil nanti kenapa-kenapa, ini tak garis bawahi. Lalu yang kedua, kalau malam 1 Suro ataupun bulan Suro, kita ini jangan pergi-pergi, kita ini jangan melakukan hal-hal yang bisa berdampak nantinya kita ini kenapa-kenapa. Ini tak garis bawahi. Jadi tidak ada hubungannya. Ini lebih kepada perihal lain. Jadi ada satu temanku nanti ini yang ternyata punya misi khusus. Nah, jadi di tahun 2010 aku ini masih kuliah. Ada dua temanku di situ namanya Nunuk dan Budi. Nunuk ini kuliah bareng sama aku, satu jurusan. Jurusannya ini pendidikan seni musik. Lalu kalau si
Budi, ini nama lengkapnya Budi Raharjo, manggilnya Budi. Ini berbeda jurusan dengan kami berdua, aku dan Nunu. Budi ini jurusannya adalah pendidikan bahasa Jawa. Nah, kenapa kami ini bisa mendaki gunung bareng dan kami ini bisa menjadi akrab? Karena memang fakultas kami ini berada dalam satu lingkungan, satu lingkup, Fakultas Bahasa dan Seni. Makanya dari situlah kami kenal. Dan terutama kami ini sering ikut di satu kegiatan seperti karawitan. Jadi seperti karawitan yang punya ini pendidikan bahasa Jawa, tempatnya Budi karawitan ini. Jadi aku sama Nunu ini mahasiswa pendidikan seni musik, akan tetapi sering ke sana gitu untuk ikut latihan karawitan. Karena aku sama Nunu memang suka lah dengan kebudayaan Jawa. Jadi sama-sama suka kebudayaan Jawa, kami sering mampir ke sana sampai pada akhirnya kami akrab. Nah, kebetulan Budi ini seperti ketua dari kegiatan tersebut. Makanya kami sering ke sana akhirnya menjadi akrab. Nah, dari situlah pertemanan kami ini dimulai. Itu kondisinya di tahun awal-awal kuliah 2008 ini kami sudah mulai saling kenal. Sampai akhirnya berjalannya waktu, karena seringnya ikut kegiatan tersebut, kami bertiga ini menjadi sangat akrab. Dan kebetulan pula kami ini punya satu hobi yang sama, yaitu mendaki gunung selain bermain musik dan selain juga bermain karawitan. Jadi pada waktu itu satu temanku yang namanya Budi ini memang bisa dikatakan pemuda yang sangat respect terhadap kebudayaan Jawa. Kenapa aku ini bisa katakan seperti itu? Karena Budi ini di kosnya, jadi kami ini bertiga kos semuanya, di kamarnya ini terutama mengkoleksi benda-benda seperti keris, seperti cincin, seperti ake, pokoknya dan lain sebagainya. Ini yang barang-barang yang bisa dikatakan klasik dan seperti barang-barang peninggalan kebudayaan dari leluhur-leluhur Jawa. Nah, untuk itulah aku ini bisa bilang Budi ini adalah pemuda yang sangat respect terhadap kebudayaan Jawa. Nah, dari Budi juga aku dan Nuni ini banyak belajar mengenai kebudayaan Jawa, mengenai wayang, mengenai tembang-tembang Jawa. Karena di mata kuliah aku dan Nuni juga ada sebenarnya karawitan. Makanya untuk memperdalam ilmu tersebut, aku ini banyak belajar dari Budi ini. Nah, pada waktu itu di tahun 2010 aku sama Nunu awalnya ini pengen mendaki ke Merbabu via Selo. Jadi pendakian gunung ini sudah sering aku sama Nunu ini lakukan berdua. Nah, kondisinya dengan Budi ini belum sama sekali pada waktu itu. Jadi ke Merbabu ini kali pertama aku sama Nunu ini mendaki dengan si Budi. Awalnya ini tidak sengaja, ketika masih istirahat kegiatan karawitan, aku masih ngerokok gitu kan di depan ruangan sama si Nunu, ngobrol-ngobrol lah biasa, ngobrol enteng. Budi ini menghampiri, Budi ini bertanya, intinya kok asik banget ini, ngobrolin apa kalian? Nah, aku yang menjawab waktu itu, ini loh aku sama si Nunu mau naik gunung. Loh, bukannya kemarin baru naik gunung aku dengar ke Ungaran? Iya, ke Ungaran via Mawar itu. Lah aku kok enggak pernah diajak. Lah kamu kalau tak ajakin kamu sibuk ngurusin karawitan. Jadi kondisinya Budi ini udah cukup lama enggak naik gunung bersama teman-temannya. Teman-teman Budi ini banyaknya anak-anak Mapala dari kampus tersebut gitu loh, kampusku. Jadi kondisinya belum pernah sama sekali naik gunung sama aku sama Nunu. Nah, pada waktu itu Budi ini menjadi tertarik. Ga, kalau aku ikut gimana? Ini kebetulan karawitan ada jeda hampir 2 minggu lah tak liburin karena memang butuh perawatan juga, ini alat-alat butuh diruati gitu, menurut si Budi. Jadi tak liburin memang biar bersih dulu. Jadi seperti pembersihan lah di ruangan tersebut. Entah aku nggak tahu ini kalau masalah yang agak berbau kayak gitu, yang tahu si Budi dulu. Nah, akhirnya aku juga bilang ya nggak apa-apa kalau memang mau ikut silahkan. Nunu juga mengiyakan. Nunu ini aslinya Banjarnegara itu. Nah, Nunu ini pun mengiyakan dengan bahasa Banjarnya yang khas. Kok pan melu? Ya gari kok, gari melu. Kamu mau ikut? Ya sudah, tinggal ikut saja gitu loh, kira-kira artinya. Jadi lucu ini bahasa Banjarnegara. Nah, akhirnya Budi pun setuju. Ya wes, kita mau berangkat kapan? Terserah kamu aja, Bud. Aku waktu itu bilang.
kamu mau berangkat kapan, aku sama Nunuk manut wae. Kamu kan yang baru ikut. Sedangkan kami ini agak bandel, aku sama Nunuk ini jangan ditiru ya. Kadang memang sering bolos kuliah untuk sekedar ke Jogja main atau sekedar kemana lah, naik gunung dan lain sebagainya. Ini jangan ditiru rencang-rencang. Makanya kuliah aku ini delewer dulu, lama gitu loh. Nah, Budi ini pun akhirnya bilang ya sudah, nanti tak hubungi lagi. Intinya tak kabari berangkatnya kapan. Aku juga tak nyiapin dulu ini untuk pembersihan di ruang karawitan. Nanti setelahnya kalian tak kabari. Nah, aku pun sama Nunuk setuju. Oke, siap. Nah, berjalannya hari, kami menjalani kuliah seperti biasa, sampai si Budi ini pun mengabari, ayo kita berangkat hari Sabtu ya, hari Sabtu ini yang akan datang. Jadi waktu ngabarin ini harinya Selasa. Aku sama si Nunuk ini ya oke-oke aja, apalagi itu hari Sabtu, nggak ada perkuliahan gitu loh, kan kuliah Senin sampai Jumat tok. Akhirnya kami setuju, mulailah kami ini mempersiapkan fisik. Jadi kebiasaanku kalau mau naik gunung ini rencang-rencang memang minimal ini 1 minggu sebelum udah lari-lari dulu fisik, walaupun udah sering naik gunung pada waktu itu, tapi agar lebih siap saja. Jadi tubuh ini kan perlu pemanasan dulu, karena naik gunung ini jangan disepelekan rencang-rencang. Kelihatannya aja enak ini naik gunung gitu, kalau belum pernah naik gunung, wong yang sudah sering naik gunung aja sering ngos-ngosan gitu. Aku ini lari-lari di rektorat seringnya kalau sore sama Nunu menjelang pendakian ini. Si Budi juga kadang ikut lari-lari juga untuk mempersiapkan fisik. Nah, mendekati hari pendakian, ini harinya hari Kamis. Kami ini belanja di salah satu pasar tradisional yang ada di dekat kampus. Ini untuk mempersiapkan logistik. Jadi seperti aku juga beli sayur, aku juga beli ikan, karena kebiasaanku juga bawa ikan yang mentah. Nah, waktu itu Budi ini bilang, gak belinya ikan besok aja, hari Jumat biar seger. Apa ndak mepet? Kalau mepet nanti ndak kebagian. Mepet ndak apa-apa lah, pasti masih ada ikan besok. Kalau enggak, uangmu titipin aku, nanti tak beliin aku. Oh ya sudah kalau gitu, karena memang dari kosnya Budi ini dekat dengan pasar tersebut gitu loh. Kalau kosku sama Nunu ini satu kos, agak jauh. Makanya akhirnya uang ini tak titipin, kami jadinya belanja ini seperti mie instan, yang sasetan-sasetan, rokok gitu kan. Nah, di hari Jumat Budi ini ngabari, intinya udah tak beliin ini kan gurame kesukaanmu ada, lalu sayurnya juga tak beliin hari ini juga biar seger, kita nanti waktu pendakian hari Sabtu ini masih seger, dimasak masih enak. Ya sudah, aku mengucapkan terima kasih. Aku pun kembali packing sama si Nunu ini di kos, karena kondisinya alhamdulillah aku sama Nunu ini punya alat-alat lengkap gitu lah, dari mulai tas keril, sepatu gunung, tenda, trekking pole dan lain sebagainya. Kami persiapkan semuanya. Nah, kami pun mengabari Budi, Bud kami udah siap-siap, besok berangkat dari kosku aja yo, kamu ke kosku, ke kos aku sama Nunu, kamu bawa motor sendiri, karena rencana memang kami mau berangkat pakai sepeda motor. Jadi nanti ada 2 motor, aku sama Nunu boncengan, Budi sendiri. Budi ini setuju, oke, aku juga udah siap-siap ini, besok aku kesana jam berapa? Ya sekitaran jam 7 lah, habis sarapan itu biar kita jalan pagi gitu kan enak ke Perbabu, ke selonya, di jalan ini enak gitu loh. Menghindari hujan juga, karena pada waktu itu bulannya kalau tidak salah bulan November apa ya, bulan-bulan hujan gitu. Nah, akhirnya setelah ini semuanya mateng gitu kan persiapan, hari pendakian ini tiba keesokan harinya. Budi ini 6:30 malah udah ada di kosku. Jadi aku sama Nunu ini masih beli sarapan, aku sama Nunu balik ke kos beli sarapan ini, ternyata Budi udah duduk gitu. Posisinya memang kamarku jarang tak kunci di kos sama Nunu ini, jadi tak buka lah. Budi ini sudah bikin kopi di situ, udah hudut gitu loh, udah ngerokok santai di depan kamarku sambil ngopi. Loh Bud, ket mau toh? Saya kan tanya, ini dari tadi toh Bud? Enggak, barusan kok. Ini aku izin yo, barusan bikin kopi. Terus santai aja, dibikin aja. Kalau mau bikin roti itu ada roti. Kamu udah sarapan belum? Aku tak sarapan dulu sama Nunu. Udah, aku udah makan nasi kok, ngopi aja. Akhirnya aku sama Nunu ini sarapan. Setelahnya selesai kan sarapan ini, Budi juga udah ngopinya selesai pada sekitaran jam 8 ini. Kami tak cek lagi, benar-benar cek sebelum berangkat, barangkali ada yang ketinggalan. Setelah semuanya lengkap, berangkatlah kami ini dari Semarang, dari sekitaran kampus kami ini, kos-kosan menuju ke jalur Selo, Gunung Merbabu. Kami naik sepeda motor.
Nah, di perjalanan kami ini sempat berhenti satu kali untuk ngisi bensin dulu di salah satu pom bensin. Dan perjalanan ini dilanjutkan sampai pada akhirnya 2,5 jam kami ini udah sampai di base camp pendakian Merbabu via Selo. Tidak ada kendala apapun. Alhamdulillah perjalanan kami ini lancar-lancar saja. Nah, sampai di sana pada sekitaran jam 10 gitu kan. Kami langsung parkir, kami langsung simaksi, ngisi daftar simaksi. Setelahnya kami duduk-duduk di rest area, di area istirahat. Nah, ketika kami bertiga ini sedang duduk-duduk, Budi ini sempat bilang sama aku sama Nunu, "Bro, ini kita enaknya mau jalan kapan?" "Ya nanti aja habis sholat duhur lah. Kita duhuran dulu, habis sholat duhur kita nanti jalan. Jadi pas ini, tidak terlalu sore, tidak juga terlalu pagi." "Oh ya sudah kalau gitu." Jadi kami ini istirahat, ngopi lagi di base camp. Ya, seperti kebiasaan para pendaki pada umumnya lah, ketika di base camp itu ngopi, santai, ngobrol. Nah, masuk menjelang waktu duhur, aku sama Nunu ini sholat. Tak liatin Budi ini tidak tahu jalan kemana pada waktu itu. Nah, habis sholat duhur ini aku lihat si Budi ini lagi duduk gitu, seperti duduk di pojokan dari tempat istirahat. Tak hampiri kan si Budi ini, "Bud, tidak sholat kamu?" Budi ini cuma menggeleng aja. Jadi memang Budi ini agak ogah-ogahan kalau buat sholat gitu loh. Aku udah memaklumi pada waktu itu, terserah kamu aja lah. Tak tanya, "Kamu lagi ngapain, Bud?" Ternyata Budi ini lagi mempersiapkan satu tempat. Nah, tempat ini seperti wadah ataupun tempat untuk biasa nyeblokin dupa gitu loh. Biasa untuk naruh dupa. Nah, ternyata benar Budi ini mengeluarkan beberapa batang dupa di situ, dan tak lihat juga ada kembang 7 rupa di plastik gitu. Nah, dupa ini disumet, padahal itu siang hari. Ya sekitaran jam 12 lebih sedikit lah. Tak tanya kan, "Bud lah, buat apa Bud dupa, Bud? Itu kok ada kembang 7 rupa juga?" "Tidak buat apa-apalah, ya buat keselamatan kita aja." Jadi aku ini ndak protes gitu, karena udah kebiasaan dari si Budi, memang agak suka dengan hal-hal seperti itulah. Ini berkaitan mungkin ya dengan apa yang banyak dia pelajari tentang kebudayaan Jawa juga. Aku kurang tahu pada waktu itu. Ya sudah, tak tinggal akhirnya. Aku menghampiri si Nunu juga tanya, "Itu Budi ngapain duduk di sana?" "Itu lagi nyumet bakar dupa, sama ndak tahu itu ada kembang 7 rupa." "Salah kebiasaannya cakai ini," kata Nunu. "Udah kebiasaannya anak itu, udah biarin aja." Kami duduk kan berdua, ngerokok sambil nunggu Budi ini selesai. Nah, setelah Budi ini selesai, menghampiri kami berdua Budi ini. "Udah ayo," katanya mau jalan, ini udah 12:30. "Nah ayo kita jalan." Akhirnya disiapin lagi itu perlengkapan pendakian, dicek ulang. Jadi untuk sekedar informasi aja ya, rencang-rencang. Jadi ketika mau naik gunung, walaupun sudah dipersiapkan dari rumah, ketika udah sampai base camp ini dipersiapkan lagi lah, dicek lagi barangkali ada yang ketinggalan. Karena jangan pernah menyepelekan ketika naik gunung. Masalah logistik, masalah perlengkapan ini benar-benar harus proper, harus siap. Kami ini ngecek lagi, semuanya sudah oke. Berangkat kami jalan ya, menuju ke pintu rimba. Nah, pendakian pada waktu itu sepi. Hanya beberapa pendaki ini yang ada di base camp, dan kondisinya mereka ini baru turun dari atas. Nah, kami ini tidak sempat tanya juga dengan yang jaga simaksi kalau di atas rame apa enggak. Tadi di daftar ini ketika aku simaksi, tak liatin kok tidak ada gitu. Jadi kemungkinan sepi, aku cuma berasumsi seperti itu. Aku ini jalan sama mereka bertiga. Jadi waktu jalan, kami ini pada sekitaran jam 1 untuk menuju ke pos 1. Jadi tidak ada kendala apapun ya ketika kami menuju ke pos 1. Pos 1 namanya apa ya? Dok Malang pada waktu itu kalau tidak salah, di jalur Selo ini. Jadi perjalanan kami biasa-biasa saja. Kami menikmati pemandangan seperti pada umumnya lah pendakian. Kami menghirup udara yang segar, kami melewati ladang warga. Jadi menikmati pendakian pada waktu itu. Jalan sampai akhirnya kami ini tiba di pos 1 Dok Malang. Kami ngatur nafas di situ, minum air mineral, bakar rokok biasa. Jalan lagi untuk menuju ke pos 2 ke Pandean. Kami jalan sampai di Pandean, kami juga berhenti lagi. Kami minum air mineral, kami bakar rokok lagi. Jalan lagi untuk menuju ke pos 3 berikutnya, Watu Tulis kalau tidak salah.
Jadi ketika dari base camp sampai di pos 2 ini kami memang berhenti. Sudah kami hitung matang-matang ini waktunya, estimasinya. Pokoknya kita berhenti. Kalau bisa, ini harus di pos. Kalau belum sampai pos kita jangan berhenti. Jadi estimasi ini tak hitung matang benar-benar. Jadi agar tidak kemalaman di jalur. Itu yang biasa tak lakuin gitu loh rencana-rencana. Jadi kami jalan dari pos 2 nih, dari Pandean menuju ke Watu Tulis. Jadi tidak ada kendala apapun alhamdulillah. Tapi langit ini memang nampak mendung, sudah gerimis rintik-rintik pada waktu itu karena bulannya bulan hujan pendakian kami ini. Kabut ini sudah turun dengan tipis. Singkat cerita kami sampai di pos 3 Watu Tulis. Nah di situ agak lama kami berhenti karena kami juga lapar ke guyur gerimis. Kami ini berhenti mengeluarkan snack. Jadi snacknya ini waktu itu yang bawa Nunuk, bawa banyak snack ini seperti cracker, snack-snack kering gitu kan. Kami makan di situ, kami ngobrol-ngobrol. Nah setelah cukup gitu istirahatnya, kami pun jalan melanjutkan ke pos berikutnya untuk menuju ke pos Sabana 1. Nah kami ini punya rencana akan mendirikan tenda nanti di setelah pos Sabana 1. Sebenarnya pos Sabana 1 ini bisa untuk mendirikan tenda. Kami punya rencana di pos 4 aja lah nanti setelahnya Sabana 1. Jadi kami ini jalan. Kondisinya gerimis, pada waktu itu sudah sore, tidak ada kendala apapun, cuma treknya ini karena gerimis ya, rencang-rencang jadi agak licin. Beberapa kali juga si Nunu ini tak liatin kepleset, karena Nunu ini karakter orangnya ini panikan dan dia ini apa-apa gugup gitu loh, kalau jalan, kalau apa, dan kalau ngomong juga agak lucu, bukan maksudnya menyindir grammar ataupun pengucapan dari Banjarnegara ini lucu bagaimana, tapi memang aku menganggap ini lucu gitu loh. Aku juga suka ngobrolin sama Nunu gitu suatu hal, nanti Nunu ini jawabnya lucu gitu. Jadi bukan karena ini canda ecek-ecekan, tapi memang bercanda. Jadi sering seperti itu aku sama Nunu. Nah, Nunu ini lucu memang kalau naik gunung juga sering kepleset. Oh, priwe ke? Dalane priwe? Wah, jadi ini gimana sih jalannya, ini gimana bahasa-bahasa Banjarnya, aku agak nggak hafal. Di jalan kami terus sampai akhirnya kami di Sabana 1. Di Sabana 1 ini udah gelap, gerimis ini masih turun rintik-rintik. Akhirnya kami berhenti, kami minum. Aku tanya sama kedua temanku, ini gimana, kita mau jalan lagi apa kita sudah di sini aja ngecamp, kondisinya udah gelap. Karena aku juga agak nggak suka kalau pendakian malam ini bisa berbahaya gitu loh rencang-rencang. Bukan masalah demit aku mikirnya, masalah lebih kepada kita nggak tahu jalur dari satu hutan ini kan kadang nggak tahu ada hewan buas atau apa, itu kan berbahaya. Nah dua teman gue ini udah lanjut WC, nanti seperti rencana awal kita di pos 4 aja lah. Oh ya sudah kalau gitu jalan kami dari Sabana 1. Ini belum ada masalah apapun. Nah di tengah-tengah perjalanan menuju ke pos 4 ini mulai aku agak menaruh curiga dengan satu temanku yang namanya Budi ini. Jadi kami sempat berhenti kan di sisi jalur. Jadi kondisinya ini hutan ini sudah lebat. Kami ini duduk di tepi jalur istirahat lah, karena yang ngajak Budi. Pada waktu itu Budi ini jalan yang paling depan sebagai navigator, Nunuk di tengah, aku ini di belakang jadi sweeper. Nah, ketika kami ini sedang duduk di tepi jalur, Budi ini tiba-tiba jalan menjauh dari kami menuju ke arah semak-semak, dan di situ dia ini duduk. Duduk ini seperti bisa tak bilang orang yang kayak gini biasanya apa toh? Meditasi yo. Seperti meditasi. Dia ini diem aja di situ. Aku ini bisik-bisik sama Nunuk. Cakai ngopo, Nuk? Anak itu lagi ngapain? Nunuk ini cuma geleng aja. Nampak Nunuk ini udah ngos-ngosan gitu loh. Bulah. Kesel bu, awakku kesel ya, awakku kesel. Jadi badanku capek. Bu, orang mikiri ke, lagi apa si Budi? Gak mikirin aku, si Budi lagi ngapain. Jadi Nunuk ini ngurusi nafasnya ini emang tersengal-sengal gitu loh. Karena dia perokok berat juga, ngopinya juga banter ya, cepet. Jadi dan fisiknya jarang sekali Nunuk ini olahraga. Kalau nggak mau naik gunung ini jarang sekali. Kadang tak ajak futsal itu dulu di kampus ini juga males-malesan. Makanya fisiknya agak sering capek Nunuk ini. Nah tak amati aja dari situ, Budi ini kok lama banget. Ini kalau kayak gini yo kita nggak sampai di pos 4. Lagian kondisinya
kita tidak pernah tahu gitu kan cuaca, barangkali gerimis ini jadi hujan gede, itu kan agak, aduh udah tengah malam, malas juga. Akhirnya tak hampiri si Budi ini, lagi duduk ini kayak gini di semak-semak, tidak tahu lagi ngapain. Tak hampiri kan si Budi, but tak celuk di situ, tak panggil. Akhirnya Budi ini seperti mengakhiri meditasinya tersebut. Biar, ayo jalanlah, kewengen iki. Nek kewengen ndak udan. Lagian kan kita belum sampai pos 4. Udahlah, gampang, nanti di pos 4 aja, kamu mau ngapain gitu terserah kamu. Ayo kita langsung jalan cepet aja, kira-kira bilang kayak gitu. Daripada nanti kehujanan di tengah jalan, ini cuaca kita nggak tahu kan kondisinya. Akhirnya Budi ini mengangguk aja. Yowes, ayo laku. Jadi kami persiapan lagi, keril yang tadinya udah dilepasin, kami pakai lagi, jalan kami ini menuju ke mohon maaf, ke pos 4. Nah, dari tengah-tengah perjalanan kami, kami sampai di pos 4, ini tidak ada masalah apapun. Perjalanan ini lancar dan gerimis ini ternyata reda, alhamdulillah pada waktu itu. Jadi tidak, walaupun langit ini nampak gelap mendung ini, tidak jadi hujan gede itu. Sampai kan kami di pos 4. Nah, sampai di pos 4 ini kondisinya sepi sekali, tidak ada satu tenda pun. Jadi tidak ada satu pendaki yang ada di pos 4, satu rombongan pendaki atau apapun selain kami bertiga. Nah, pada waktu sampai di pos 4, aku ini langsung bilang sama kedua temanku, langsung aja mendirikan tenda yo. Kita mendirikan tenda, setelahnya kita masak lah, kita lapar. Nah, sampai di pos 4 ini pada sekitaran hampir jam 10 malam pada waktu itu. Jadi udah benar-benar gelap. Kondisinya dingin sekali karena habis gerimis. Nah, di pos 4 ini tidak gerimis, tidak hujan sama sekali, tapi nampak agak becek karena tadi habis keguyur gerimis seharian gitu kan jalur pendakiannya. Kami ini mendirikan tenda. Nah, tenda sudah kami dirikan, mulailah kami ini mengeluarkan peralatan masak seperti biasa. Kami mengeluarkan logistik. Aku tanya sama kedua temanku, yang mau dimasak apa? Lah, dua temen ini bilang, iwak wae to ga. Iwak kan nek gak dimasak cepet mambu ngo. Nah, jawab si Nunuk pada waktu itu. Tapi menggunakan logat Banjar lah, ngapaknya Banjar ini aku ndak bisa terlalu menirukan. Jadi tak bikin dengan logatku aja. Mohon maaf rencang-rencang. Jadi Nunuk ini nyuruh ikan aja dulu sama sayur. Kalau dimasak besok ini kan bisa basi. Nah, aku ini nurut, akhirnya tak keluarin itu guramehku, bumbu kuningnya yang udah tak buat, lalu kangkung ini yang dibeli juga oleh si Budi, di situ tak rebus. Jadi kami ini makan lauknya gurameh goreng, lalu kami ini juga nyambel, aku bawa layah, lalu bawa kangkung ini direbus buat lalapan. Jadi benar-benar nikmat. Jadi begini rencang-rencang, sekedar untuk informasi dan ini sangat perlu untuk ditiru. Nikmatilah pendakian kalian ketika naik gunung. Jadi anggaplah pendakian ini benar-benar satu momen yang kalian ini tidak bisa lupakan. Aku selalu seperti itu kalau naik gunung dulu. Jadi masak ini seolah-olah ini di rumah. Jadi benar-benar kami makan ini sedap, enak gitu loh. Kami juga menanak nasi. Alhamdulillah waktu itu nasinya agak ngeletis. Waktu itu aku belum terlalu pinter menanak nasi menggunakan nesting, jadi seperti masih untuk makan petik itu, masih agak ngeletis. Ada tekniknya tersendiri memang, di beberapa videoku sudah tak ceritain, sering tak ceritain kalau menanak nasi di gunung ini agak susah dengan nesting. Akan tetapi, walaupun nasinya ini ngeletis, kami ini menikmati betul makan malam kami. Pada sekitaran hampir jam 12, karena masaknya ini lama, 1 jam lebih, 1 jam setengahan. Masaknya ini banyak dan agak ribet masaknya ini, tapi tidak menjadikan kami ini beban. Memang kami sengaja menikmati itu, terutama aku makan. Nah, ketika kami ini sedang makan, kami ini bercanda menikmati gelapnya malam dari jalur pendakian Merbabu. Kami juga bercanda, sharing, tukar pikiran mengenai khususnya ini kebudayaan Jawa. Aku sama Nuni ini banyak tanya sama si Budi ini. Jadi Budi ini betul-betul hafal gitu loh waktu itu, seperti weton, seperti hari-hari dalam pasaran Jawa dan lain sebagainya. Jadi kami ini belajar, tujuannya untuk mendapatkan ilmu tentang kebudayaan Jawa, bukan untuk apa-apa. Nah, waktu itu kami ini makan, selesai makan seperti biasa kami ini ngerokok, ngobrol lagi. Si Budi juga ngerebus air,
dan bikin kopi istilahnya. Kami bikin 2 mug kopi. Jadi untuk join kopi ini. Kami ini ngobrol-ngobrol sampai tidak terasa ini jam 1. Udah dini hari, aku pun ngajak mereka. Ayolah kita tidur, nanti kita tidur jangan lama-lama. 1 jam lah, apa 1 jam setengah aja, biar kita ini langsung naik gitu, biar dapat momen keluarnya sunrise. Nah teman-teman ini pun setuju. Akhirnya kami pun mengemasi itu peralatan masak, tak bersihin langsung karena aku memang paling tidak suka ini nanti pating geletak dulu. Jadi masih kotor ketika kami bangun ini, mataku agak suker, agak tidak suka lihat kayak gitu. Jadi langsung tak bersihin pakai tisu. Nah waktu itu juga tak siram air sedikit biar tidak amis gitu kan. Jadi tisu ini pun untuk informasi ya, rencang-rencang jangan dibuang sembarangan. Jadi taruhlah di plastik khusus untuk sampah gitulah, atau trash bag dan lain sebagainya yang bawa apa gitu, nanti dibawa pulang. Jadi sampah ini nanti ditali ya, dikeril, dibawa pulang lah, jangan sampai nyampah di gunung. Ini paling mengerikan, ini hal paling mengerikan di gunung, apalagi tisu basah itu yang terurainya agak susah, dan botol-botol plastik ini jangan sampai nyampah di gunung. Nah akhirnya kami ini kan masuk ke tenda. Ini pada sekitaran jam 1 itu kami masuk ke tenda. Kami mendirikan 1 tenda dengan kapasitas 4 orang, jadi luas karena dihuni cuma 3. Posisinya Budi ini tidur di tengah, aku ini tidur di pojok paling kiri, lalu si satu temanku ini di paling kanan. Kami masuk ke dalam sleeping bag, tenda ini kami tutup. Kami ini pun mulai ngobrol-ngobrol menjelang tidur ini seperti biasa agar cepat ngantuk. Nah waktu itu aku ini udah tidur ayam, ngelirik ke arahnya Nunu. Nunu ini udah ngorok gitu loh, udah mendengkur, mungkin kecapean dia karena anaknya memang pecicilan kalau apa-apa. Nah tak liatin Budi ini malah terduduk di tengah, jadi terduduk di dalam sleeping bag gini, sambil memandang ke arah lampu tenda. Ini yang kecil memang tak taruh, tidak terlalu terang, warnanya kuning hangat agar tenda ini tetap ada sinar gitu. Masih kayak gini Budi ini, ngeliatin terus, ngelamun dia. Aku tidur ayam, akhirnya kan tak tanya si Budi ini, Bud, kayak ngopo weh, kok gak turu, lagi apa kamu, kok tidak tidur? Budi ini diam aja. Bud, ditokoki kok meneng wae. Ditanya kok diam aja. Iki loh, aku harap golek sesuatu, aku ini mau nyari sesuatu. Aku ini golek apa Bud, nyari apa? Pokoknya lah, intinya seperti itu. Budi ini menjawab. Lah aku tidak terlalu ambil pusing pada waktu itu. Setelah terserah kamu aja. Karena memang Budi ini bisa dikatakan apa ya, agak misterius anaknya gitu loh. Jadi agak misterius ini dalam hal ya mengenai gitu yang dia suka koleksi seperti benda-benda dan lain sebagainya. Nggak tak ambil pusing. Aku ini pun memejamkan mata kembali dan berusaha untuk tidur. Akhirnya aku ini bisa tertidur. Nah pada sekitaran jam 2 aku ini terbangun. Nah karena rencana kami ini mau naik nanti pada sekitaran setengah 4, kami ini bangun jam 2. Aku ini bangun jam 2. Tak liatin, loh Budi udah ndak ada di dalam tenda. Nunu ini posisinya masih sama mendengkur gitu loh. Aku ini tak bangunin si Nunu. Bangun Nunu bangun gitu. Opo ga? Opo ga? Ada apa ga? Budi ning ndi? Budi di mana? Kok ndak ada di tenda? Nunu ini menggeleng aja, gak ngerti aku. Tidak tahu. Nunu ini kembali tidur gitu dalam sleeping bagnya. Aku ini mikir ini Budi kemana yo? Aku buka pintu tenda waktu itu. Saya tak buka, aku lihat ke luar pakai senter, ini gelap, senyap sekali. Aku cuma mikir Budi kencing apa ya mungkin ya, tapi kok tendanya barusan ketutup. Apa dia kencing, pintu tendanya ditutup? Aku tidak mikir aneh-aneh. Sudahlah, aku masuk ke dalam sleeping bag lagi. Aku berusaha untuk terbaring dan menunggu si Budi ini. Karena aku tidak tahu waktu itu instingnya ada sesuatu, tapi aku tidak tahu ini apa gitu loh. Ada sesuatu yang ganjel. Bener aja tak tunggu 5 menit, 10 menit Budi tidak balik-balik. Ini ada yang tidak beres. Tidak mungkin kalau si Budi ini kencing sampai lama bener. Kencingnya di mana ini? Tidak mungkin. Nah, aku bangunin si Nunu lagi. Nunu ini tak bangunin. Nuk bangun. Akhirnya Nunu ini bangun. Mana apa meneh ga? Ada apa lagi? Ini Budi tak tungguin 10 menit belum balik-balik ke tenda. Yuk dicari yuk. Barangkali ada apa-apa. Aku agak khawatir. Nah Nunu ini kan jawab, loh
10 menit. Kok swimen? Kok lama sekali? Nah, makanya itu aku ngajak kamu, ayo cariin si Budi. Akhirnya Nunu ini terduduk gitu kan, sik biar nyawaku kumpul karena baru bangun tidur. Dia ucek-ucek, dia duduk dulu di situ. Nah, waktu aku sama Nunu ini sedang terduduk di dalam tenda, ini kan posisinya di luar gelap. Jadi ada sinar sedikit dari dalam tenda. Nah, waktu itu aku ini tidak sengaja melihat ke arahnya Nunu. Dan di sebelah Nunu ini seperti ada bayangan. Nah, tak amati bayangan itu. Jadi bayangan ini seperti jalan, kakinya 4. Nah, aku cuma menduga pada waktu itu ini macan atau apa ya, atau kucing hutan atau apa. Tapi agak gede. Akhirnya aku kan sama Nunu ini gak celup, Nunu ini apa? Aku bilang kayak gitu. Diam. Apa? Nunu ini bingung. Tak kodoin kan. Jadi ada bayangan ini dari kain tenda ini yang tipis. Ini terlihat. Wah, Nunu ini agak kaget. Macan gak itu macan? Macan ini macan. Makanya aku kayak gini terus sama Nunu. Shh. Jadi aku ini sedikit punya informasi. Kalau ada predator, entah ini macan atau apa pada waktu itu. Aku nggak tahu ini macan atau apa gitu loh. Tapi kok kayak macan, kayak gede. Ada ilmu bahwasanya kalau ada predator, macan ataupun predator lain, hewan buas lain, ini lebih baik diem. Kita jangan panik. Kalau kita panik, ini sekedar untuk informasi orang-orang, suhu tubuh kita ini akan naik jadi panas. Jadi predator ini bisa saja menyerang kita ketika suhu badan kita ini, tubuh kita ini panas. Jadi berusaha untuk tidak panik. Agak susah memang. Jadi logikanya ketika ada kobra mau di depan mau nyerang ini, kita tidak panik ini kan agak susah gitu loh. Nah, waktu itu itulah yang tak terapkan. Berusaha untuk tidak ada apa-apa, tidak panik. Nunu juga tak bilangin jangan panik. Dan diem aja udah. Jadi ketika hewan buas predator ini merasa tidak terancam, mereka ini akan pergi. Jadi aku diem aja sama Nunu. Nah, setelahnya memang menjauh bayangan ini dan hilang. Nah, Nunu ini ketakutan gitu. Tak bilangin udah tidak usah takut. Yang penting kita dijeda kita baru keluar. Jadi biar ini hewan agak menjauh. Aku sanksi, Nu. Ini macan atau apa ya? Tapi aku pernah dengar kalau di Merbabu ini masih ada macan atau enggak. Kayaknya kok enggak ada. Tapi kita enggak pernah tahu kondisi hutan juga. Aku bilang sama Nunu, bisa juga ini ada macan. Udahlah kita di sini dulu. Tunggu barang 10 menit kita baru keluar nyari si Budi ini. Akhirnya Nunu ini setuju. Nah, kami berdua duduk di dalam tenda diem-dieman. Benar-benar enggak gerak kami. Pokoknya tak instruksikan jangan gerak, jangan panik, suhu tubuh kita pastikan tidak naik, tidak panas, normal. Nunggu ini benar-benar 10 menit, tak lihat jam. 10 menit, nah Nunu ini bilang sama aku, udah ini udah 10 menit, ayo cari Budi. Aku pun agak khawatir, ini Budi gila ini. Dian ini anak, barusan ada hewan apa yang aku juga nggak tahu, ini kok malah di luar, ini sebenarnya anak kemana. Akhirnya, udah dong, bawa headlamp, bawa senter. Tak buka tenda pelan-pelan kan, tak rindik ini tak intip dulu, kiri ke kanan ke belakang tenda, kepalaku aja yang nongol. Ini tidak ada apapun, entah ini tadi hewan atau apa gitu kan, apa udah menjauh. Aku ini berusaha berpikir positif, udahlah mungkin kucing hutan, karena untuk meredam rasa takutku. Karena satu sisi aku juga khawatir, ini Budi kemana, barangkali ada apa-apa. Akhirnya Nun tak bilang, ayo udah keluar, enggak apa-apa, keluar kami berdua. Nah, di luar ini benar-benar gelap. Kabut ini turun dengan tipis. Kondisinya ini agak gerimis ketika kami ini keluar tenda. Gelap sekali dan suasana senyap. Terdengar ini cuma serangga hutan. Aku bilang sama Nunu, "Nuk, ini kita mau berpencar untuk nyari si Budi apa kita bareng lah?" Nunu ini, "Bareng aja lah. Berpencar dan kamu barusan ada apa kok?" Jadi ketakutan Nunu. Oh ya wes, barangkali berpencar kan kita insya Allah bisa cepat ketemu Budi. Enggak, bareng aja bareng. Oh iya wes. Akhirnya jalan kami berdua, mengikuti arah jalur jalan sampai pada kami ini berhenti di satu titik. Nah, ketika kami berhenti, kami ini duduk karena di situ kami kecapean, udah agak jauh. Nah, di depan kami ini ada semak-semak. Awalnya ini semak-semak ini tenang sekali sampai semak-semak ini seperti goyang perlahan gitu kan. Aku ini agak curiga. Aku bilang sama Nunu, "Nuk, perhatikan Nuk, dideleng, dilihat."
itu semak-semak kok koyok nganu yo, sansaya obahnya saya banter. Jadi seperti bergeraknya ini semakin cepat. Nunuk ini mengangguk, wajahnya ini nampak pucat, agak ketakutan. Nunuk, apa yoga, apa ya? Udah tenang aja. Nah di situ kebetulan, alhamdulillahnya ada kayu ini yang patah, batangan kayu tak ambil. Tujuannya barangkali tadi hewan yang ada di sebelah tendaku ini di situ gitu, macan atau apa. Aku kan agak takut buat gebuk gitu, tak ambil itu. Nah Nunuk ini pegangan aku ini kencang banget, jaket ini sampai di remet. Wah sakit ini, aku seperti kayak gitu juga. Wedi kata Nunuk, udah kamu di belakangku aja. Jadi bener-bener semak-semak ini awalnya ini cuma sampai ini agak cepat. Nah ketika ini semak-semak sudah bergerak dengan banter dengan cepat, tiba-tiba nongol ini si Budi, udah mau tak gebuk ini. Wah wong edan, wah orang gila kamu, aku bilang kayak gitu. Budi ini nampak cengengesan aja sambil megang sesuatu. Skondi gue, tak tanya, dari mana kamu? Skokono nembe. Skondi, wes kokono ya, cerewet banget kata Budi, cerewet banget kamu. Ya wes alhamdulillah nek gak nopo-opo. Golek apa toh? Cari apa? Ini diliatin. Tak lihat ini. Lula itu apa? Ya pokoknya ini punya aku. Tak headlaming kan, tak terangi. Ternyata itu satu benda ini bentuknya keris, agak kekuningan gitu, kayak kuningan. Terus ada seperti bentuk semar gitu di situ. Tak tanya sekali lagi, itu kamu ngambil di mana gitu loh. Budi ini cuma diem aja, balik tenda. Udah, balik tenda. Sek, nunggu sek. Duduk dulu. Akhirnya Budi ini tak suruh duduk di situ. Nunuk juga cerewet gitu kan. Bud, ya apa Bud? Itu apa Bud? Nah di situ Budi ini menjelaskan, intinya ini benda. Ini aku udah ngambil dari sini. Udah tenang aja, wong ini aku bawa dari rumah kok. Lah terus kamu dari sana ngapain kok bawa benda itu? Wis pokoknya kalian nggak bakal tahu kalau tak ceritain. Oh ya wes, tapi aman yo. Aman, kata si Budi. Oh ya wes. Akhirnya aku ini nyeritain, Bud, mau ya Bud. Neng tendone dewi. Ki kok ono bu macan, bu kucing alas, aku gak ngerti. Kayak seperti ada harimau atau kucing hutan, aku nggak tahu. Bayangannya tok. Waktu aku terbangun sama Nunuk mau nyariin kamu. Mosok, kata Budi, masa? Iya. Suka popo lah, mungkin kucing alas. Nggak apa-apa, mungkin kucing hutan, kata Budi. Ini gimana Bud? Ayo kita balik ke tenda aja udah, kata Budi. Yus lah, akhirnya kami bertiga jalan. Nah aku ini bilang sama mereka berdua, melakukannya alon-alon, jalannya pelan-pelan. Jogo-jogo lah, barangkali itu tadi bukan kucing hutan. Karena aku memang agak parno dengan binatang buas. Ini bagaimana yo? Ya pokoknya bahaya lah gitu. Nah ini jalan pelan-pelan, ini tidak ada apapun, alhamdulillah. Akhirnya kami masuk ke dalam tenda. Nah kondisinya pada waktu itu udah setengah tiga dan 1 jam lagi kami ini berencana untuk summit. Nah akhirnya kami masuk ke dalam tenda kan. Nah ketika kami berada di dalam tenda, kami langsung masuk ke sleeping bag semuanya. Tenda udah ditutup, berusaha untuk tidur lagi. Aku bilang alarm dinyalain semua, jam tangan, handphone nyalain semua lah. Barangkali kita kebablasan eman-eman. Ini barusan gerimis dan udah reda juga. Insya Allah nanti pagi-pagi ada sunrise, kita dapat. Teman-teman ini pun setuju. Kami berusaha untuk tidur lagi gitu kan. Setelahnya tidak tahu jam berapa pada waktu itu, aku tidak sempat lihat jam. Aku ini terbangun. Awalnya mendengar suara. Jadi tenda ini kan kainnya tipis. Suara ini dari kain tenda ini seperti srek, srek, srek. Nah akhirnya aku ini melek, menajamkan pendengaranku. Bener, kain ini seperti ada kuku. Ini yang seperti nyeret-nyeret, srek, srek, srek. Dan suara ini seperti ditarik kuku ini ke kain ini mengelilingi tenda, srek, 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 srek terus. Nah aku ini agak takut memang. Aku cuma berucap astagfirullahaladzim. Apa yo? Tak lihat dua temanku ini masih tidur. Duh mau tak bangunin tapi tidak enak. Ini suara masih terus, srek, srek, srek. Aku takutnya hewan buas. Itu masih mainan gitu loh, masih mainan tenda. Aku tak diemin aja. Yang penting tidak gerak, tidak panik. Udah aku berusaha tidur lagi waktu itu. Nah perlahan suara ini menghilang begitu saja.
Alhamdulillah batunku. Nah, ketika aku ini mau memejamkan mata lagi, tenda yang tadinya agak terang dengan cahaya kecil dari lampu tenda di langit-langit dalam tenda ini kan tadinya terang, kuning hangat gitu kan. Aku ini mau memejamkan mata lagi, tiba-tiba seperti tenda ini ada yang ngerangkul. Jadi seperti ada besar bayangan ini yang memeluk tenda gitu. Nah, aku ini agak curiga kok tiba-tiba gelap separuh ya. Separuh ini gelap, seperti ada yang memang meluk gitu. Nah, disitulah aku ini udah, ini ada apa toh? Kayak enggak beres. Aku ini bangunin Budi, tapi Budi ini enggak bangun. Satunya si Nunu ini tak bangunin. Nunu bangun. Nunu ini bangun, apa meneh gak, aku ngantuk banget. Tangi yo. Bangun sebentar. Nunu ini duduk. Nah, ketika Nunu ini duduk, Nunu ini langsung curiga juga. Loh gak, kok peteng? Kok gelap? Baik, ini aja, diem, bener-bener diem. Nah, aku ini ngajak Nunu, jupuo senter, ambil senter, jupuo headlamp, ambil headlamp, kita keluar berdua. Wah, gak mau kata Nunu. Ini apa gak? Udah diem aja, kita keluar aja. Nunu ini gak mau. Nah, setelahnya tenda ini seperti ada gerimis. Tes, tapi cuma di satu titik di belakang tenda kami. Tes, agak besar gitu loh frekuensinya. Di kain tenda. Aku batin ini bukan gerimis sudah reda, dan kalau gerimis bunyinya enggak satu-satu gini, tapi kretek. Ini satu-satu. Aku bilang, Nunu, enggak beres, ayo keluar. Bismillah. Nunu pun akhirnya mau, yowes aku melu boy. Putih ini masih tidur aja. Jadi benar-benar mendengkur, pules dia. Aku enggak tega juga. Padahal udah goyang-goyangin kakinya. Tapi Budi ini enggak bangun, yowes lah. Aku sama Nunu akhirnya keluar pelan-pelan, enggak buka pintu tenda. Kami ini berdua keluar tenda, tak lihat ke tenda. Jadi tidak ada apapun, tidak ada sosok apapun di situ, tidak ada perwujudan apapun. Tapi tenda ini dari luar benar-benar seperti ada yang meluk. Jadi ada telapak tangan ini yang besar hitam memeluk tenda kami. Ini besar banget, tapi tidak ada perwujudannya. Cuma seperti bayangan memeluk tenda hitam. Nah, aku sama Nunu ini mundur gitu, agak takut. Astagfirullahaladzim. Nunu ini juga tak pegangin, sama-sama saling megangin karena kami takut. Nah, agak jauh di depan tenda tak amati. Belakangnya tenda kami ini kan ada pohon. Karena kebiasaan gue ini kalau mendirikan tenda memang di sebelah pohon untuk jaga nih terpaan angin biar lebih aman. Dari atas pohon ini seperti netes ini kayak tetesan bekas gerimis ataupun air hujan. Tes, tapi satu gitu loh. Aku ini curiga, ini bukan gerimis. Akhirnya tak senterin ini ke atas sama Nunu. Astagfirullahaladzim. Jadi pohon yang awalnya aku ini melihat itu adalah pohon yang besar, waktu aku senterin sama Nunu, aku ini benar-benar takutnya luar biasa. Karena itulah mungkin yang dikatakan oleh sebagian besar orang sosok buto. Jadi seperti pohon, tapi besar sekali, rencang-rencang. Dan yang ijo-ijo tak kira ini daun, ini seperti tubuhnya ke atas. Dan tetesan air yang seperti air hujan tadi, ini air liurnya netes. Astagfirullahaladzim. Aku sama Nunu tak tarik Nunu ini untuk membelakangi sosok itu. Agak menjauh, ayo agak menjauh. Aku ini ngajak Nunu duduk. Nunu ini tidak lihat apapun ternyata. Loh, kamu lihat apa? Tidak tak bilangin di situ. Udah, nanti kamu takut. Lihat apa? Udah, kamu nemenin aku berdoa. Kamu bisa baca ayat kursi nggak? Bisa. Ayo baca ayat kursi tapi pelan-pelan. Nggak usah kenceng-kenceng. Ya. Akhirnya kami baca ayat kursi berdua di situ dengan pelan. Allahu la ilaha illallah. Kami ini berdua baca ayat kursi. Nah, setelahnya bunyi dari tetesan air liur yang aku lihat netesin tenda. Tap. Ini udah tidak terdengar. Tak beraniin diri. Bismillah. Tak lihat lagi. Itu pohon. Bukan perwujudan seperti buto tadi. Loh, ini apa yo? Apa aku kecapean? Apa? Jadi di momen itu aku baru yakin betul bahwasanya seringkali orang-orang ini bilang, para pendaki ini bilang kalau dalam keadaan capek, lapar ataupun pikiran kosong, kita ini bisa menjadi berhalusinasi. Itulah yang tak terapkan. Oh, memang perutku agak keroncongan walaupun tadi udah makan banyak. Karena kondisinya dingin, aku ini agak lapar. Dan aku ini tadi udah mengalami beberapa kejadian yang menyebabkan mungkin
psikologisku ini agak ke distract dengan kejadian tadi. Jadi agak takut aku memang, dan kemungkinan itulah yang menyebabkan aku ini berhalusinasi. Jadi itulah yang tak terapkan, berpikir positif. Ya Allah, tidak ada apa-apa. Memang tidak ada apa-apa, rencang-rencang. Jadi pohon dan hijau-hijau yang tadi tak lihat ini tubuh dari buto, ini jadi daun. Loh, bingung aku ini. Lah Nunu ini juga bingung lah, kamu ini lihat apa? Udahlah, nggak usah tak ceritain, nanti aja. Yuk balik ke tenda, itu Budi kasihan sendirian. Balik ke tenda, masuk ke dalam tenda lagi, kami masuk ke dalam sleeping bag, tak lihat jam, 3:15 menit. Ya sudahlah, aku nggak tidur aja. Karena sebentar lagi kami mau summit. Nah, setelahnya Nunu juga, aku juga nggak tidur lah Kak, karena udah jam segini. Ya sudah, kami duduk berdua, nungguin si Budi. Biar tepat 3:30 baru tak bangunin. Nah, tepat di 3:30 Budi ini tak bangunin. Bangun. Budi ini akhirnya bangun. Jam biru ini, jam berapa ini? 3:30, 3:30. Ayo, saya harap summit. Oh iya, siap. Akhirnya kami pun mempersiapkan segala sesuatunya sebelum kami ini summit. Nah, ketika kami mempersiapkan semuanya seperti daypack, air, kamera yang akan kami bawa, yang penting-penting aja, tenda akan kami tinggal di pos 4, keril besar kami tinggal, peralatan masak kami tinggal. Kami cuma bawa termos saja yang semalam udah diisi air, udah direbus gitu kan untuk ngopi di atas. Tiba-tiba ada satu kejanggalan lagi. Posisi kami bertiga, aku, Budi, dan Nunu ini di dalam tenda. Tenda ini bunyi lagi. Jadi seperti serak seperti semalam. Nah, pada waktu itu kami bertiga semuanya mendengar. Benar-benar seperti kuku ini yang memainkan kain tenda yang tipis, dan suara ini terdengar mengelilingi tenda. Srek. Aku cuma memberi kode sama kedua temanku. Terus ini terdengar terus. Setelahnya berhenti sendiri. Nah, si Nunu ini agak panik lagi. Gak. Wes, kau coba panik, kamu jangan panik udah. Nah, Budi ini nampak biasa saja, karena Budi dengan hal seperti itu tidak takut, bisa dikatakan lah. Karena hal-hal yang mistis, gaib ini, aku juga beberapa kali mendengar dari teman-teman lain kalau Budi ini mempelajari hal seperti itu juga. Jadi kemungkinan dia juga tidak takut pada waktu itu, karena wajahnya ini biasa, tidak panik. Nah, malah tersenyum si Budi ini. Udah biarin aja, udah kita. Nah, kami kembali mempersiapkan segala sesuatunya. Di tengah-tengah aku ini agak khawatir barangkali hewan. Lagi-lagi aku khawatirnya ini hewan, bukan masalah apa-apa. Nah, kami ini udah siap, mau keluar dari tenda, mau buka pintu tenda. Tiba-tiba terdengar ini suara perempuan dari belakang tenda kami. Kayak nangis. Tak buka tenda itu, seret. Tak ajak kedua temanku ini mendengar semua. Tak senteri. Nah, pada waktu itu kedua temanku ini biasa aja, bilang tidak ada apa-apa. Padahal aku ngelihat di pohon yang tadi besar seperti menyerupai sosok buto, ini ada sosok perempuan membelakangi kami, membelakangi tenda kami. Ini meringkuk seperti menangis gitu loh, tapi menundukkan wajahnya. Tak senter, ini jelas banget ini perempuan. Tapi anehnya kedua temanku nggak ngelihat. Entah pada waktu itu Budi ngelihat atau enggak ya, tapi Budi ini biasa aja. Nggak ada apa-apa, udah nggak usah diurusin. Jadi kan agak ambigu, nggak ada apa-apa tapi nggak usah diurusin, antara dia melihat atau tidak. Nunu ini yang nggak lihat, nggak ada apa-apa kok, nggak ada apa-apa. Tadi apa ya, suara apa? Nah, Budi ini menenangkan, udah, nggak usah dipikir. Ayo kita jalan aja, kita jalan. Akhirnya kami jalan menuju summit gini. Budi ini jalan yang paling depan, Nunu di tengah, aku ini di belakang. Nah, ketika jalan kondisinya ini masih gelap, akan tetapi langit ini cerah. Jadi tidak mendung, tidak gerimis seperti semalam. Perjalanan kami ini cuma diselimuti dengan kabut yang tipis, sampai pada akhirnya kami ini tiba di puncak, di Genteng Songo. Nah, waktu itu aku bilang ini mau ke puncak lain nggak, kan ada puncak Sarif juga. Teman-teman ini nggak usah dah, sampai Genteng Songo aja. Sampai Genteng Songo kita udah nanti turun aja, kata si Budi. Oh ya sudah kalau gitu. Akhirnya setelah menikmati keindahan dari puncak di Genteng Songo, kondisinya di puncak ini sedikit cerita ya, sepi sekali, cuma kami bertiga. Jadi benar-benar gunung serasa milik kami. Nah, puas kami di puncak, kami ini turun di puncak, udah menikmati pemandangan, udah menikmati gumpalan awan,
sudah ngopi, udah ngerokok, kami ini turun. Nah, kami turun tidak ada kendala apapun, alhamdulillah, sampai kami ini di pos 4 lagi. Di pos 4 kami siang hari, benar-benar udah siang. Sampai di pos 4 ini aku kaget. Kondisinya masih sepi. Yang membuat aku kaget, ini tenda sobek. Seperti ada cakaran. Cakaran ini seperti ada 3 cakaran. Tenda ini benar-benar sobek. Benar-benar sobek mengelilingi tenda. Seperti tenda ini dicakar. Kuku ini yang tajam. Nah, sampai di situ Nunuk panik lagi. Opo iki ga, apa ini ga? Udahlah, ini kondisinya terang, alhamdulillah. Udah, kita kemas-kemas, kita nanti makan nanti aja di jalur, jangan di sini. Udah ndak bagus ini kondisinya. Budi ini setuju. Ya wes, Budi ini tenang, pokoknya selalu tenang. Akhirnya kami kemas-kemas karena udah ada kayak beres di situ. Dan aku yakin betul ini hewan gitu loh, hewan. Nggak tahu ini nyobek kapan, ketika kami naik atau kapan lah, kami nggak tahu. Tapi tenda tetap kami kemasi, kami tetap bawa pulang. Nah, ketika kami jalan turun ini dari pos 4, kami sampai di Sabana 1, nggak ada satu masalah apapun. Sampai kami di pos 3, waktu tulis, nggak ada masalah apapun. Sampai akhirnya kami ini menuju ke pos 2, ke Pandean, kondisinya sudah sore, masuk ke gelap. Nah, pada waktu itu gerimis ini turun, di tengah-tengah jalur, kami ini bertemu dengan satu percabangan. Aku ini agak bingung, kondisinya aku jalan pada waktu itu di depan, Nunuk di tengah, Budi ini di belakang. Aku ini agak curiga, aku berhenti. Teman-teman juga berhenti juga. Ono apa gak? Tanya Budi, ada apa gak? Bud, kelingan gak Bud? Iki jalurnya mosok nyabangnya telung ini. Mosok ini jalur jadi cabang 3 gini. Kayaknya kok satu yo. Budi ini juga jawab, aku juga agak lupa. Karena kondisinya di tahun itu kami ini baru sekali itu naik ke Merbabu via Selo. Jadi sebelumnya ini belum pernah ke Merbabu. Kan kami agak nyaru, ini bener apa enggak jalurnya ini 3. Bingung kan, kok enggak ada plang juga, enggak ada apa. Jadi benar-benar seperti jalur ini nyabang, ini masuk ke arah hutan 2, ini juga masuk ke arah hutan, tapi ada jalurnya semua. Akhirnya kami berhenti di situ ngerokok, tak lihat, tak amati terus jalurnya, sambil aku ini berdoa. Terus aku ini berdoa di situ, berzikir minta perlindungan lah. Karena aku yakin betul ini satu kondisi enggak beres. Karena sepertinya aku naik ini tidak ada jalur bercabang gini kok. Apa aku yang nggak ngeglewo ya, nggak menyadari waktu naik. Tak amati terus, jadi 2 jalur yang arah kiri kanan. Ini jalurnya bagus sekali, benar-benar rapih jalurnya. Walaupun ini masuk ke area hutan. Tapi yang tengah, ini jalurnya nurun. Dan ini jalur seperti semak-semak belukar. Seperti jalur yang jarang dilewati. Nah, waktu itu entah kenapa instingku ini berkata milih yang tengah malah, yang turun, dan ini jalurnya seperti semak belukar. Nunuk ini sempat panik juga, bilang gak, kok ambil yang tengah, jangan tengah lah, ini kan jalurnya kayak gini, itu jalur kiri apa kanan aja, kita mikir mau ambil yang mana. Ini jalurnya lebih bersih, sering dilewati. Pokoknya aku insting aja, udah bismillah kita lewat sini yo, pelan-pelan, barangkali nanti ketemunya dengan jurang di depan. Pokoknya aku instingku ke sini. Kamu ngikut aku nggak? Ini aku jadi navigator kalian loh. Nah, akhirnya mau nggak mau, Nunuk ini ikut waktu itu. Budi juga ikut. Udah jalan-jalan, kata Budi. Jalan kami tengah. Nah, waktu kami ini jalan ini menurun terus, dan tidak begitu lama ada percabangan lagi di situ. Aku bingung. Jadi percabangan tadi 3, ini 2. Nah, waktu itu sama persis jalurnya. Kalau yang ini ambil lurus, ini jalur yang semak belukarnya banyak. Dan ini jalurnya menurun, dan satu jalurnya ini rapi menuju ke arah hutan. Jalur ini datar. Nah, disitulah aku minta kedua temanku berhenti. Aku tak azan di sini. Aku tak azan, kalian berhenti di sini. Akhirnya aku azan di situ, mengumandangkan dengan azan sampai selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, sampai benar-benar azan ini aku selesai kumandangkan. Aku bilang sama Budi dan Nunuk, sudah, kita ambil yang ini saja. Yang jalur turun banyak semak belukarnya. Nunuk ini masih panik. Udah Nuk, insya Allah tidak ada apa-apa. Jalan kami, bener aja, tidak ada 10 menit. Alhamdulillah kami bertiga sampai di pos 2 di Pandean. Sampai di Pandean kami, alhamdulillah. Kami berhenti minum. Nunuk ini lega gitu loh. Alhamdulillah kok, untung instingmu apik gak.
Ya alhamdulillah, aku punya insting seperti ini, ya aku minta petunjuk sama Tuhan lah, sama Gusti Allah. Kalau tidak ada Gusti Allah, habis kita mendapati kayak gitu. Udah kan nanti gampang kita tanya di base camp ada percabangan nggak. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan. Sudah gelap, udah masuk waktu hampir maghrib. Nah, kami jalan, belum sampai di pos 1, maghrib ini tiba. Aku berhenti, aku sama Nunu ini jamaah sholat di tengah gerimis. Budi ini tidak sholat, duduk aja. Bud, ayo Bud sholat. Terus kowe wae wong loro, kalian aja berdua. Jadi kebiasaan Budi mau gaukan sholatnya. Sudahlah, terserah. Sholat aku, tidak ada gangguan apapun, alhamdulillah. Jalan lagi, setelahnya kami tiba di pos 1. Setelahnya kami masuki ladang warga, sampailah kami di base camp. Sampai di base camp kondisinya cukup banyak pendaki. Dan setelah kami mendapati informasi, ini pendaki yang baru pada datang, besok baru mau naik. Nah, kami ini turun laporan ke base camp bahwasanya kami turun bertiga dengan selamat. Kami tanda tangan. Aku ini bilang sama yang jaga base camp, Mas, aku mau tanya Mas. Iya Mas, tanya apa Mas? Lewat sini jalur percabangannya banyak ya Mas? Jalur percabangan nggak ada Mas, jalurnya cuma satu aja. Loh, kenapa Mas? Enggak sih Mas, nggak apa-apa, cuma tanya aja barangkali ada jalur percabangan gitu. Nggak ada Mas, cuma satu jalur. Oh ya sudah Mas, terima kasih. Setelahnya aku bilang sama mereka berdua, nggak ada jalur percabangan. Tadi apa? Yomboh, aku bilang kayak gitu. Nggak tahu, namanya hal gaib mistis itu kan mungkin kita kecapean lah, karena kita juga ke distract, otak kita, psikologis kita jadi kena oleh kejadian tadi. Tenda kita sobek, aku juga mengalami beberapa kejadian, kita mendengar suara perempuan, udah ke distract kita. Udah, alhamdulillah sampai sini, udah kita istirahat dulu. Kami istirahat di situ, memutuskan untuk langsung pulang. Memang di malam itu nanti, karena kondisinya kan tidak begitu jauh lah, bisa ditempuh 2,5 jam atau 3 jam ke Semarang. Jadi kami istirahat di base camp, kami ngopi sembari bercerita. Tak ceritain di situ, karena si Nunu ini penasaran. Gak, waktu itu kamu lihat apa? Kemarin malam itu waktu kamu ngajakin aku baca ayat kursi. Tak ceritain, aku lihat sosok Buto. Wah, yang bener kamu, kata Nunu. Iya, tapi tidak tahu itu bener apa enggak, wallahu alam, karena aku posisinya juga capek Nu. Dong tak liatin lagi. Ketika tak liatin lagi, ini kok jadi pohon lagi. Yang tadinya netes-netes ini seperti air liur gitu, tidak tak lihat juga setelahnya. Mungkin aku agak capek mungkin. Nah, terus itu yang kayak macan apa ya? Iya, aku lupa tanya ini ke base camp. Barangkali kamu mau tanya masih ada macan nggak? Wah, nggak usah lah, kata Nunu. Ya sudahlah, anggaplah itu pengalaman kita aja. Jadi waktu itu Budi juga akhirnya tak tanyain, Bud, sebenarnya kamu ini ngelakuin apa di atas? Kok kamu seperti bermeditasi awal-awal kita pendakian, terus kamu ternyata bawa satu benda seperti keris kecil itu, terus kamu dari semak-semak kamu ngelakuin apa? Nggak ngelakuin apa-apa, udahlah, nggak usah dibahas. Oh ya wes, kami ngopi nih. Selesai ngopi, selesai ngerokok, kami pamitan dengan beberapa pendaki yang ternyata ini dari Jakarta dan Bandung. Open trip mereka waktu itu kayaknya. Akhirnya kami pun pamit kan, kami langsung pakai sepeda motor, kondisinya udah nggak gerimis. Pulang kami ke Semarang. Alhamdulillah kami ini sampai di Semarang baik-baik saja, tidak ada kendala apapun. Aku sama Nunu ini kan kondisinya satu kos, kami langsung bersih-bersih diri sampai di Semarang ini sekitar jam 12-an, karena sebelum sampai kos kami bertiga sempat mampir ke satu burjo, warung bubur kacang hijau ini untuk makan Indomie. Di warung burjo malah makannya Indomie. Di sana tidak ada kendala apapun. Setelah bersih-bersih di kos, kami ini tidur. Aku sama Nunu tidur dan Budi ini udah balik ke kos. Nah, keesokan harinya aku ini sama Nunu bangun. Itu harinya hari Senin. Kami ini mau ke kampus. Dan waktu itu si Nunu ini mengajak aku untuk ke kosnya Budi. Karena ternyata charger handphone dari si Nunu ini katut. Katut ini berarti kebawa di carrier-nya si Budi kemarin ini. Oh, pantesan kamu dari semalam ini pinjem chargerku ya, ternyata ketinggalan. Jadi Nunu ini sempat pinjem chargerku ini dari semalam pulang dari gunung ini untuk ngecas handphonenya, ternyata chargernya ketinggalan di Budi. Kami ini ke kosnya Budi pagi-pagi tuh, sekitaran jam 8 lah, karena kami ada kuliah siang. Kami pingin di kampus dulu, pingin nongkrong. Kami ini ke sana ke kosnya Budi. Kosnya Budi ini sepi, kemungkinan waktu itu sudah pada berangkat kuliah. Nah, motornya Budi ini di kos. Oh, Budi masih di kos. Sepatu gunung juga di situ, di luar masih pada kotor. Keril juga di depan kamar kosnya masih geletak semua. Tak buka pintunya ini, klek, kekunci. Tak ketuk-ketuk, tidak ada yang buka ini.
Udah ada yang buka apa udah ke kampus, jalan kaki apa ya Budi. Akhirnya ndak tak ambil pusing, aku sama Nunu ini kuliah, berangkat ke kampus kuliah. Nah sore harinya aku ini sama Nunu dari kampus ke kosnya Budi lagi. Sampai di kos Budi ini udah rame gitu, depan kamarnya Budi. Aku kaget, ini ada apa? Aku ini kesana kan, aku kesana tak liatin. Jadi Budi ini masih terbaring ini seperti mayit. Tangannya ini sudah seperti ini, di kasur itu di dalam kos. Matanya ini melotot ke arah langit-langit kamar kos ini. Wajahnya ini pucet, bibirnya ini membiru. Nah aku ini kaget, masuk aku. Oh nopo mas, nopo? Tanya dengan teman-teman kosnya itu kan. Nggak tahu mas, ini tadi tak ketuk-ketuk karena aku mau ngambil sesuatu. Kok nggak buka-buka? Tapi aku dengar suara, suaranya Budi seperti ngerintih dari dalam kamar. Akhirnya kan tak dobrak ini, barangkali ada apa-apa sama teman-teman. Ternyata Budi posisinya udah kayak gini mas. Nah tak pegang ini benar-benar badannya dingin sekali. Tak cek semuanya, barangkali kenapa Budi. Tapi Budi ini diem aja melotot gitu. Tak celuk, tak goyang-goyangin tubuhnya. Bud kamu kenapa? Nunu juga panik di situ. Bud kamu kenapa? Budi ini diem aja melotot terus. Nah disitulah aku berkesimpulan ada sesuatu yang Budi ini sembunyikan dari kami ketika naik gunung kemarin. Karena aku udah curiga Budi ngelakuin apa. Akhirnya berembuk aku, Nunu dan teman-teman kosnya ini untuk manggil orang pinter lah, minta tolong dari ibu kosnya, dari si Budi ini yang kebetulan rumahnya dekat dengan kosnya Budi ini. Kami minta tolong, ternyata ada seorang ustadz yang dekat lingkungan kampung situ, kosnya Budi. Dipanggil lah. Waktu itu namanya Aji, ini Mas Aji, masih muda tapi udah ustadz, udah bisa dikatakan orang pinter lah. Ustadz Aji lah, aku sebut di sini Ustadz Aji. Waktu itu Ustadz Aji ini masuk ke kamarnya si Budi ini. Budi langsung dirumati. Medianya ini menggunakan air, wajahnya ini diusap, diciprati pakai air. Seperti air ini didoakan ayat-ayat suci Al-Quran sebelumnya. Nah ada reaksi dari Budi. Jadi Budi ini seperti aku ini udah curiga ini Budi ada kesurupan dan dia ini ngelakuin hal yang salah ketika naik gunung kemarin. Karena kemarin ini masih baik-baik aja, tapi pulang ini emang agak pucat. Tak kira ini capek atau memang agak meriang badannya. Nah setelah selesai ini semua, aku tanya sama Mas Haji ini, Ustadz Haji, Mas kenapa mas? Mas Haji ini menjelaskan, ini kemarin baru dari mana mas? Ketempelan ini dari Merbabu mas, sama aku sama Nunu ini temanku. Dijelaskanlah sama Mas Haji. Jadi Budi ini membawa satu benda, entah itu apa, Mas Haji nggak bisa bilang, dan aku ini langsung oh keris yang kecil. Nah di situ benda itu ternyata seperti mau narik energi yang ada di sana. Benda ini intinya mau diisi sama Budi, mau diisi dari energi yang ada di Merbabu. Entah ini tujuannya untuk apa. Nah itulah yang akhirnya menarik para bangsa jin ini ke benda yang seperti diruati oleh Budi ini. Oh akhirnya tak gabungin, oh Budi ini seperti bawa kembang 7 rupa, bawa dupa ini untuk rituali. Dia dari semak-semak, dia ini meditasi mungkin di sana. Di dalamnya dia ini ternyata narik energi. Lah tujuannya untuk apa Mas Haji? Ya enggak tahu mas, karena ini yang tahu orang-orang yang main seperti itu, aku sendiri enggak tahu. Nah terus ini gimana temanku? Insya Allah udah enggak apa-apa. Jadi ketempelan, yang nempel ini sosoknya seperti kakek-kakek, perwujudannya gitu, tapi itu jin jahil lah yang ketarik sama teman mas ini Budi. Intinya agak marah jin ini karena Budi ini ya membawa itu, benda itu, dan energi-energi yang negatif ini ketarik oleh benda itu. Nah terus bendanya bagaimana kan ini Mas Aji, aku tanya. Ya nanti gini aja mas, itu bilang sama Mas Budi kalau udah bener-bener sehat, udah sadar, buang aja itu kayak gitu. Udah bagus, benda-benda seperti itu. Jadi ini seperti yang keris-keris juga nempel ini di sini. Ini aku yakin ini Mas Budi ini main-main seperti itu. Udahlah, kalau udah kuat ini nanti bisa jadi gila mas. Dibilangin aja temennya. Oh ya sudah Mas Haji, terima kasih. Tapi ini nggak ada masalah, udah nggak ada masalah. Intinya narik aja ini. Ketempelan sampai sini. Ini udah tak suruh pulang, mau lah. Ini alhamdulillah jin ini yang nempel udah mau pulang.
Nah, disitulah akhirnya aku berterima kasih, Nunuk dan teman-teman lain kosnya dari Budi berterima kasih. Nah, tak tungguin Budi ini sampai sore, sampai habis maghrib. Ini Budi masih aja merem gitu kayak tertidur. Sampai pada sekitaran jam 9 malam Budi ini terbangun. Nah, ketika terbangun, ini anehnya Budi ini langsung seger. Jadi seperti seger gitu loh, seperti tidak ada beban apapun. Budi ini cuma minta minum, tak minumin kan air putih. Di situ tak tanyain langsung, Bud, Edan kamu ya gila, kamu ternyata kok narik-narik seperti itu untuk apa? Nah, akhirnya Budi ini diem aja. Yo aku njaluk ngapurone yo. Aku sebenarnya sudah membahayakan juga kalian berdua kemarin. Ya itu aku egois lah. Aku minta maaf lah, ini aku kapok ini. Nah, di situ Budi cerita. Lah kamu ini tadi ngerasain apa ketika kamu ini pelotot? Aku lihat kamu pelotot. Budi ini cerita. Jadi dibawa Budi ini seperti entah ini sukmanya, jiwanya atau apanya ini seperti dibawa ke alam jin. Di sana Budi ini seperti diperlihatkan bahwasanya alam jin ini benar-benar gelap, senyap, tidak ada apapun. Jadi seolah-olah Budi ini di hutan yang benar-benar senyap. Nah, setelahnya Budi ini mendengar suara-suara yang sangat menyeramkan. Budi ini sangat takut. Budi ini melihat ke sekeliling. Di balik-balik pohon ini banyak sekali kemungkinan ini sosok-sosok yang dikatakan orang ini seperti kuntilanak, seperti tuyul, seperti pocong. Jadi perwujudan-perwujudan seperti itu banyak sekali menurut Budi. Nah, disitulah tepat Budi ini merasa badannya panas. Setelahnya ketika lagi di alam jin ini panas sekali. Nah, tiba-tiba Budi ini seperti tersadar gitu loh. Nah, kemungkinan ketika Budi merasa panas ini dirumati sama Mas Aji tadi, seperti dicipratin air, dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Akhirnya Budi ini menjadi tersadar ketika di alam jin merasa panas itu, sedang dirumati itu. Nah, disitulah Budi ini bilang, aku kapok, udahlah, aku nggak main-main kayak gini ini. Nanti bareng-bareng tak bawa ke Geledekan aja, ke pasar. Ini untuk dijual aja lah. Aku takut ini main-main gini lagi lah. Kamu ini sebenarnya mau pelajari apa? Ternyata Budi ini mau pelajari ya ilmu-ilmu seperti itu, klinik. Jadi ada juga kerisnya ternyata yang di lemari ini dikafanin, ada juga bunga di situ, 7 rupa, ada kemenyan. Nggak tahu tujuannya, tak tanya ini bulat-bulat awalnya. Akhirnya dia jawab ya intinya untuk inilah untuk apa ya, untuk ada yang kekebalan, ada yang apa gitulah, pokoknya hal-hal seperti itu. Nah, akhirnya tak bilangin, ini Mas Haji juga bilang, ustadznya tadi yang menghormati kamu suruh buang aja alat-alat seperti inilah, benda-benda seperti ini karena tidak bagus, itu bisa mengundang, apalagi itu ada isinya, kamu sengaja untuk manggil mereka kemarin di sana. Nah, Budi ini alhamdulillah setelahnya menyesal dan barang-barang ini akhirnya dijual keesokan harinya ini di pasar Pletian, waktu itu di Semarang namanya Pasar Johar. Tak antar sama si aku sama Nunuk, dijual di sana di emperan, seperti kami bilangnya bakul obat, tukang obat. Ini yang jualan yang cerewet itu loh, kalau orang ngomong ada yang jual ake, ada yang jual keris, ada yang jual korek api, sembarangan biasanya jualnya. Di situ dijual, lakunya laku selakunya. Budi ini udah selakunya aja. Nah, uangnya pun untuk makan-makan, untuk beli rokok. Nah, semenjak kejadian itu Budi memang sudah tidak pernah mengkoleksi barang seperti itu dan tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu lagi. Sampai akhirnya kami melanjutkan perkuliahan, alhamdulillah baik-baik aja. Dan kami sempat juga di tahun selanjutnya ini melakukan pendakian ke Gunung Lawu via jalur Cemoro Sewu, dan alhamdulillah tidak ada kendala apapun pada waktu itu. Jadi dari cerita yang sempat aku ini alami rencang-rencang, ambillah satu sisi positif. Jadi yang namanya benda-benda entah ini akik, keris dan apa ini yang mungkin ada hodamnya, mungkin ada isinya. Ketika kita memelihara hal-hal tersebut, ini tidak bagus ya untuk kepercayaan kekebalan dan apa-apa. Tidak usahlah yang macam-macam gitu, karena itu bagian dari sihir menurut kami ini. Kalau mau kebal, kalau mau minta perlindungan apapun ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada apapun. Jadi satu contoh nyata dari satu temanku ini yang namanya Budi, ini tidak bagus. Jadi tinggalkanlah hal-hal seperti itu. Kami tidak mengatakan, kami melarang. Silahkan dikoleksi keris, aku juga mengoleksi keris. Seperti ini topeng-topeng ini. Lalu benda-benda seperti itu silahkan dikoleksi, asal tidak untuk dipercaya. Tidak untuk dipercaya dalam artian ini ada isinya, diisi, nanti ini bisa untuk perlindungan kita, entah ini akik dan lain sebagainya. Janganlah bermain-main dengan hal seperti itu.
Karena sebaik-baik pelindung dan penolong hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada benda yang dikeramatkan, benda yang disakralkan, kuburan yang dikeramatkan, minta sugih dan lain sebagainya. Janganlah kita ini terjerumus kepada hal-hal yang seperti itu. Insya Allah ketika kita menjaga sholat 5 waktu kita, tingkat keimanan kita selalu kita jaga, benar-benar jaga, insya Allah kita terhindar dari apapun godaan setan yang terkutuk, dari hal-hal mara bahaya dan lain sebagainya. Insya Allah sholat wajib 5 waktu jangan tinggalkan, itu adalah pagar gaib yang terkuat dari hidup kita. Baik, kira-kira seperti itu. Semoga cerita aku dan kedua temanku Budi dan Nunu ini bisa menginspirasi dan memberikan hikmah, dan rencang-rencang semua bisa memetik pelajaran dari kisah ini. Baik, kira-kira seperti itu. Saya pribadi mohon maaf apabila masih banyak salah kata dalam menyampaikan cerita, dan saya Sukma Arga pamit undur diri. Sampai berjumpa pada cerita ataupun kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.